Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah hari ini? Semoga Ananda solih dan solihah pada hari ini senantiasa diberi kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah, insya Allah. Kali ini kita akan belajar saja, akan berdoa terlebih dahulu. Tanganku ada dua, jarinya lima, kususun semuanya. Mari kita berdoa, doa pembuka pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na lima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Dan solihah, hari ini kita akan belajar sains dengan tema aku butuh makan dan minum untuk hidup. Insya Allah, ternyata Allah menciptakan manusia seperti halnya kita pernah belajar pada beberapa minggu yang lalu bahwa Allah menciptakan proses manusia dari kandungan sampai lahir. Dan ternyata Allah juga menciptakan manusia ada rasa lapar dan haus. Nah, karena ada rasa lapar dan haus, Allah juga menciptakan bagaimana agar lapar dan haus itu bisa terpenuhi, yaitu dengan kalau lapar dengan makan, kalau haus dengan minum. Ternyata makan dan minum pun diatur oleh Allah. Solih dan solihah, Allah menciptakan manusia dengan adanya rasa lapar dan haus. Dengan adanya rasa lapar dan haus, maka manusia butuh makan dan minum supaya tetap bisa hidup dengan sehat. Tanpa makan, manusia akan mati, bahkan akan mengalami sakit parah seperti badan kurus, bahkan akan menyebabkan kematian. Seperti gambar ini. Berbeda ketika kalau tubuhnya cukup makan, maka akan tumbuh menjadi sehat dan kuat. Allah menciptakan manusia butuh makan dan minum supaya tetap bisa hidup sehat dan mampu menjalankan ibadah sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan Allah sudah mengatur cara makan dan minum supaya tetap sehat, bukan malah mendatangkan penyakit. Di antaranya, manusia harus memilih jenis makanan yang dia makan supaya terpenuhi kebutuhan tubuhnya. Di antaranya ada jenis makanan pokok dan makanan ringan. Pertama, makanan pokok di antaranya seperti yang sering kita makan, yaitu nasi. Namun ada juga di daerah lain makanan pokoknya seperti ubi, jagung, gandum. Bahkan solih dan solihah, Rasulullah SAW itu makanan pokoknya gandum yang diolah menjadi roti. Nah, beliau tidak sama makanan pokok dengan kita. Karena jenis makanan ini bisa menambah tenaga untuk tubuh kita, bisa menjadikan energi ketika kita melakukan aktivitas. Nah, yang kedua, makanan ringan merupakan makanan tambahan seperti snack, buah-buahan, sayur-sayuran, dan cemilan yang lainnya. Nasi dimakan dengan lauk pauk supaya terpenuhi kebutuhan tubuh kita. Jadi tidak makan nasi saja ya solih dan solehah, yaitu ada lauk seperti ikan, tempe, telur, dan lain-lain. Juga sayuran seperti bayam, kangkung, katuk, kelor, dan lain-lain. Jadi makan nasi tidak makan begitu saja ya solih-solihah, tapi harus ada makanan lauk pauknya. Dan ketiga,
Manusia selain butuh makanan juga butuh minum. Di antaranya harus banyak minum air putih, ya. Dan ada juga jenis minuman yang sudah diolah berupa susu, teh, kopi, dan minuman lainnya. Soli dan soliha, Allah juga memberikan aturan cara makan, yaitu kita tidak diperbolehkan makan berlebihan. Sebagaimana di dalam firman-Nya Allah dalam surat Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la tuhibbul musrifin. Sadaqallahul azim. Yang artinya makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Masya Allah. Bahkan Rasulullah juga menganjurkan pada umatnya agar tidak berlebihan dalam makan dan minum. Beliau menyarankan agar seseorang makan dan minum dalam kadar yang sedikit. Cukup makan beberapa suapan dengan kadar yang dapat menegakkan punggungnya. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam hadisnya Rasulullah SAW yang artinya tiada tempat yang manusia isi yang lebih buruk ketimbang perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus melebihkannya, maka hendaknya sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga lagi untuk bernapas. Hadis riwayat Ahmad. Nah, soli dan soliha, ketika ada makanan lebih, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk berbagi. Jadi bukan malah dihabiskan sendiri. Karena Allah melarang dan Rasulullah pun mengajarkan demikian. Berbagi kepada saudara, kepada adik, kakak, dan teman-teman ketika ada makanan yang berlebih. Soli dan soliha, maka kita harus bersyukur sebagaimana caranya Rasulullah mengajarkan kepada kita bersyukur, yaitu dengan makan tidak berlebihan dan menjaga makanan dan minuman supaya kita hidup sehat. Kalau tubuh kita sehat, maka beribadah kepada Allah menjadi ringan kita jalankan. Di antaranya, soli dan soliha bisa berjalan ke masjid, bisa sekolah, bisa sholat 5 waktu dengan baik. Nah, soli dan soliha, cukup demikian pelajaran sains kita pada hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.